Oh, dia sering kalahkan saya sekarang. JJ itu. Kalau main catur. Wah, anak sekarang pinter-pinter. Mungkin di sorga nanti yang diperiksa ibu jari. Sekarang kalau telepon bisa lihat orang. Ngomong sama orang. Kelihatan orang. Nah dulu kita nggak pernah pikir bahwa antikris Yesus akan turun di Yerusalem. Semua mata akan melihat dia. Murid kelas 2. Semua mata akan melihat dia. Lihatlah ia datang dengan awan, terus. Tuh, lupa. Lihatlah ia datang dengan awan, terus. Semua mata di bumi akan meratapi dia. Semua orang di bumi akan meratapi dia. Kangen sama Yesus. Lihat Yesus turun dari sorga pada tangan Tuhan yang kedua kali. Dia tidak ingat. Tanah dia tidak ingat. Kekayaan dia tidak ingat. Mas perak dia tidak ingat. Hanya Yesus saja. Ketika dia datang. Tapi saudara berpikir kadang-kadang seperti kanak-kanak. Lihat orang berbisik, saudara pikir dia ngomongin saudara. Padahal itu orang ngomong, aduh, udah pengen kentut, malu. Dia berbisik sama temannya, saya pengen kentut tapi malu. Orang sebelah ini bilang, dia ngomongin gua nih. Pikirannya, dia pura-pura, aduh dia ngomongin saya. Padahal enggak. Padahal dia mau permisi, mau kentut. Tapi itulah pikiran anak-anak. Berpikir seperti anak-anak. Harus begini, harus begini, harus begini. Orang tua tahu apa? Pokoknya begini, 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 begini. Itu anak-anak. Ada satu jemaat saya, dia masih kebaktian. Dia selalu duduk paling depan sama suaminya. Lalu saya khotbah, dia begini terus. Dia rekam saya punya khotbah dengan kata-kata untuk dikirim sama teman-temannya. Terus saya ngomong, kalau kamu begitu terus, kamu nggak dapat firman. Nah, nanti saya baca di sini, Om. Ya, saya mau lah. Tapi pada satu hari dia bilang sama papanya, ih, papa mau bodoh. Waduh. Ini anak pikirannya bagaimana? Dia anggap papanya bodoh, kalau nggak ada papanya nggak ada dia. Hah? Kalau papanya bodoh, apalagi dia. Jadi dia turunan orang bodoh. Dia tidak pikir itu. Pikiran anak-anak. Ya Yesus belum datang, belum senang-senang aja, enjoy, asoy, enjoy, gerboy, amboy. Semua senang-senang saja. Dosa main terus, tidak apa-apa. Ya, Om Yo cuma ngomong aja, jangan begini. Ya, dia tahu apalah. Ya, tahu apalah. No problemo. Tapi itu sudah berpikir. Seperti anak-anak. Roma 12. Ayat 1 dan 2. Yang kita akan perhatikan ayat yang kedua. Coba ayat satunya ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah atau karena kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Bisa diturut, bisa enggak. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, badan ini. Sebagai persembahan yang hidup. Sebab zaman perjanjian lama, persembahan itu disembelih mati. Tapi sekarang kamu, jemaat, ya di Roma, diminta mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, yang benar. Ayat 2.
Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tadi saya lihat pengerja saya pakai celananya kecil sekali. Pengerja laki. Bagaimana dia mau khotbah nanti ya celananya kecil begini. Kalau dia disuruh ke Niniwe bagaimana? Kalau dia dimakan ikan paus bagaimana dia berenang? Kalau celananya kecil begini, sempit sekali model anak sekarang. Jangan serupa dengan dunia. Saudara harus datang ke kebaktian dengan baik, dengan cantik, dengan rapi, dengan bersih, dengan apik, dengan baguslah. Dengan baju yang belum saudara bikin. Saya itu malu di Jakarta ada satu bapak, dia kasih baju saya merah semua. Aduh, kenapa merah Pak? Pak kasih sama saya. Ya buat konyan. Buat konyan Pak. Buat Bapak konyan. Aduh, nanti dikira saya PDI, perjuangan ini. Enggak apa-apa katanya. Sehari aja pakai. Ya, saya lihat kantongnya, mesti diisi pau-pau ini. Supaya nanti pagi-pagi sudah. Oh, sekali antri berapa orang saudara tuh cucu-cucu. Itu hari kebahagiaan mereka. Kyongi. Enggak kasih awas. Kyongi. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah, coba lihat bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggrisnya, and be not conformed to this world, but be transformed. Kata transform datang dari kata Yunani metamorphoo. Dari kata metamorphoo datang metamorfosa. Kalau kapan-kapan saudara ke rumah saya dan lihat di meja makan saya, banyak kupu-kupu yang ditutupin kaca. Kupu-kupu warna kuning, putih, macam-macam biru. Macam-macam, tapi karena kehalangan sayur asem, dia nggak kelihatan. Kupu-kupu. Aduh, bagus sekali. Ya. Tahu saudara kupu-kupu datang dari apa? Dari ulet. Tanpa Kristus kita kayak ulet. Tadi aja ada satu ulet diinjak sama istri saya. Mampus deh lu. Coba kalau kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Terus, lupa lagi saya. Bisa apa? Tidakkah saya pun berasa lelah? Udah jadi kupu-kupu. Ada sirama-rama. Asalnya ulet bulu. Tapi ketika dia mulai mati, jadi kepompong. Dia bermetamorfosa. Metamorfo. Itu yang dimaksud saudara diperbaharui dengan renewing your mind. Memperbaharui pikiranmu. Ini bahasa Inggris. Renew, memperbaharui pikiran. Dulu pikiran anak-anak, sekarang pikiran orang dewasa. That you may prove what is that good, apa yang baik, and acceptable, bisa diterima, and perfect dan sempurna, will of God, kehendak Allah, bukan kehendak saya, bukan kehendak tetangga, bukan kehendak pendeta, bukan kehendak majelis pusat, bukan kehendak majelis daerah, tapi kehendak Tuhan, kehendak Allah, yang saya hormati, penuh cinta, yang saya yakini dia. Atau saudara mau percaya atau tidak, saya tidak masalah. Tadi saya tidur, saya mimpi. Tidur siang saya mimpi ada 2 orang datang di pinggir tempat tidur saya. 1 orang pakai kipas, 1 orang bangunkan saya. Saya buka mata, tidak ada orang. Ketika saya jatuh di
bahasa Indonesia, muka saya kena aspal. Teman saya majelis pusat lihat, lari mereka menolong saya. Ada satu bapak, pakai tangan kiri saja, dia angkat saya. Waktu saya lihat, aduh, itu orang pakai baju hijau tua. Ini pangkatnya dari kayak ada pangkat dari emas. Di sini penuh emas, tangannya tuh penuh emas. Mukanya sampai sekarang saya nggak lupa. Ini hijau tuanya, Jadi saya dibantu sama majelis pusat, sudah bangun, kacamata saya diperbaiki. Saya mau bilang terima kasih, udah nggak ada. Minggu depannya saya datang, saya cari, ada yang itu. Ingat nggak ada yang jatuh? Nggak ada orang. Semua seragamnya hitam. Yang saya lihat itu hijau. Saudara mau percaya atau tidak, it's up to you. Terserah saudara. Tapi saya alami. Saudara mesti ditransform, diperbaharui pikiran saudara, renewing of your mind, dengan apa? Dengan firman Allah. Ketika kita takut, firman Allah bilang jangan takut. Ketika kita susah, firman Allah bilang jangan susah. Aku adalah penghiburmu. Ketika pikiran kita kacau, dia menenangkan pikiran kita. Ketika kita tidak ada jalan, kita baca firman Allah, Tuhan berikan jalan karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi pikiran kita mesti pikiran yang dewasa. Bukan pikiran anak-anak lagi. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 20, ada satu ayat yang indah. 1 Korintus 3 ayat 20 bunyinya kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya itu sia-sia belaka. Akan ada kereta api Jakarta Cianjur, jangan cepat sekali. Ini sudah groundbreaking. Tapi bisa jadi ada yang di Kompas, ada yang protes. Kalau bisa dibatalkan saja. Setiap malam minggu, setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu, kami menderita oleh kedatangan orang Jakarta di Bandung. Mereka datang dari Jakarta, bisa melalui Cikampek, bisa melalui tol, bisa melalui Cianjur, bisa melalui Subang, bisa melalui apa yang di atas itu yang hawa dingin itu. Pokoknya banyak masuk jalan ke Bandung. Kalau sudah di Bandung, yang senang tukang parkir, yang senang tukang jual baju, yang senang tukang jual makanan, kami terganggu. Kalau bisa gagalkan itu kereta cepat. Jepang kasih tawaran, Jepang tidak pernah celaka, saudara. Tiongkok masih celaka. Dia punya kereta lari 400 km per jam. Jepang tawarkan Shinkansen, Jakarta Surabaya. Dia tawarkan yang baik. Kalau saya jadi Jokowi, saya pilih Jepang. Coba, sendal udah sendal Jepang. Fechin Ajinomoto Jepang. Hah? Minyak rambut Tanco Jepang. Mobil Toyota, motor Honda, Suzuki, Kawasaki. Sampai ada orang yang kerja di pekerjaan motor itu, satu perempuan, dia penuh Roh Kudus, Suzuki Kawasaki, Suzuki Kawasaki. Ya. Apa yang terjadi? Semuanya udah Jepang sekarang. Semua kiri kanan kita Jepang. Jepang, lagu Jepang, makanan Jepang. Semua orang senang makanan Jepang karena sehat. Mentah tapi sehat. Tahukah saudara bahwa pikiran saudara harus diperbaharui. Sebab pikiran yang lama, yang kotor itu seperti ulat. Ulat ini mesti mati dulu. Begitu mati dia jadi kepompong. Waktu jadi kepompong rupanya jelek sekali. Tiba-tiba keluarlah sedikit demi sedikit sayap
Dan akhirnya jadi kupu-kupu si Rama-Rama. Dan yang saya heran, tidak ada kupu-kupu yang sama. Saudara tidak pernah pikir hal ini. Kupu-kupu. Karena kita punya pikiran sudah dirubah. Apa katanya rancangan orang benar, rancangan orang dunia? Semuanya sia-sia. Mazmur 94 ayat 11. Mazmur 94 ayat 11. Dia bilang begini. Sekali lagi, saudara yang baca supaya masuk di hati saudara. Saudara yang baca, saya tidak akan baca. 2, 3. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. The Lord knows the thoughts, pikiran. Pikiran-pikiran of men, manusia. That they are vanity, sia-sia. Sekarang dari jalan di Jebrod itu, dari Jebrod, kok Jebrod, sana Jebrod ya. Itu di jalan apa kalau lewat Jonggol, itu truk, puluhan truk ambil tanah.